Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, kali ini ada Samsung J5 Prime dengan kondisi LCD remang-remang, kelihatan tapi gelap ya, dan hanya sebagian. Maka akan kita coba ganti LCD karena ini efek jatuh. Untuk Samsung yang di tipe ini, yang pertama kali dibongkar adalah melepas LCD ya, karena semua baut itu ada di balik LCD ini. Seperti biasa, saya bantu dengan menggunakan blower. Di setelan panasnya 3, udaranya juga 3. Silakan menyesuaikan blower masing-masing. Bagaimana kalau belum punya blower, maka bisa dibantu dengan setrikaan atau dibantu dengan cairan thinner untuk memudahkan melepaskan lemnya ya. Adapun alat untuk menyesetnya itu jangan dari benda keras atau benda logam. Saya gunakan benda yang fleksibel seperti ini. Nah, ini bahannya mika ya, bekas lapisan touchscreen tape. Pokoknya setipis mungkin ya, karena untuk membuka celah yang sulit saat pertama membuka celah. Kalau sudah terbuka, nah itu akan lebih mudah. Atau bisa seperti ini juga lapisan tempered glass yang full ya. Hati-hati untuk di bagian ini, yaitu di tombol back sama reset ya, karena di sini ada sensor berupa papan fleksibel di situ ya. Nah, di sini ada lapisan LCD, berarti ini pernah ganti ya. Berarti ini LCD-nya bukan ori. Baik, sekarang akan kita bongkar mesinnya. Semua bautnya di sini dilepas, karena saya akan sekalian ganti baterai ya. Kebetulan yang punya minta sekalian diganti baterai. Nah, untuk tipe ini ketika ada kerusakan di bagian hardware atau yang berkaitan dengan mesin, itu wajib melepas LCD, sehingga ini sangat beresiko. Berhubung di sini kerusakannya LCD, maka saya tidak ada beban sama sekali. Khususnya untuk para teknisi pemula, kita harus memperhatikan hal seperti ini. Ketika suatu pekerjaan itu resikonya lebih tinggi, maka tarifnya pun harus menyesuaikan ya. Contoh, kerusakan hanya konektor charger, namun kita harus melepas LCD, dan LCD itu harus tetap utuh dan bisa nyala kembali. Nah, kalau kita yakin bisa, silahkan lanjutkan. Tapi kalau kita tidak yakin, maka jangan ambil risiko, cancel saja. Cari yang lebih aman ya. Itu saran dari saya. Nah, di sini saya melakukan pengetesan sekaligus baterai dan LCD ya. Baterainya baru, LCD juga baru, maka saya tes secara bersamaan. Karena switch on off-nya ada di frame-nya, maka kita langsung hubungkan dengan pin set di jalur on off. Nah, di situ ada 4 pin ya, maka 2 yang paling atas itu jalur on off atau power. Kita tunggu sampai masuk tampilan menu, dan kita akan cek apakah LCD ini berfungsi dengan baik.
dan kelihatannya aman terkendali. Setelah yakin baru kita eksekusi untuk pengeleman. Sekarang kita lepaskan kembali baterai dan LCD-nya. Namun sebelum pengeleman kita masih punya PR, yaitu melepaskan baterai bawaan. Nah, di sini lemnya juga sangat kuat, bisa lewat depan, bisa lewat belakang. Untuk amannya kita lepaskan terlebih dahulu mesinnya. Dan ini sepertinya sangat kuat sekali lemnya ya. Saya akan coba congkel dari depan atau dari atasnya, ternyata tidak ada celah. Nah, di sini saya di bagian belakangnya, maka dibantu cairan thinner. Ini sangat membantu sekali. Dan diusahakan baterai tidak rusak ya, karena baterai ini masih berfungsi. Ini baterainya masih segel ya, jadi rapat banget dan masih kuat lemnya ya. Nah, kalau sudah ada celah seperti ini, tinggal diangkat. Untuk penggantian baterai tanam itu sebetulnya tidak sulit ya. Yang penting berani bongkar ya. Apalagi tipe-tipe Xiaomi, Oppo, Vivo, nah itu cukup membuka back covernya saja ya. Untuk pengeleman baterai saya cukup menggunakan double tip seperti ini, dan ini sudah cukup kuat ya. Saran saya jangan menggunakan lem ya, karena nanti akan kesulitan ketika melepas lagi. Kita pasang dulu mesinnya, baru kita paskan baterainya, terutama di bagian soketnya terlebih dahulu ya, biar nanti tidak usah geser-geser lagi, karena kalau sudah nempel itu akan kesulitan ya. Sekarang kita pasangkan casingnya sampai betul-betul rapat ya, ditekan dari semua sisi. Jangan lupa bautnya dipasang kembali. Selanjutnya kita bersihkan terlebih dahulu bekas-bekas lem yang ada di pinggiran frame-nya. Diusahakan sebersih mungkin ya, karena kalau tidak bersih itu akan menghambat atau mengganjal ya, sehingga pengeleman nanti kurang optimal. Untuk mempermudah bekas-bekas lem itu bisa dengan cairan thinner ataupun minyak kayu putih untuk mempercepat ya dan mempermudah. Namun nanti harus dibersihkan sampai kering ya. Tapi saya pribadi lebih suka langsung, sehingga finishingnya dengan sikat sudah cukup, tidak usah dilap. Sekarang kita langsung pengeleman. Nah, di sini hati-hati bagian sensor atau fleksibel untuk tombol back sama resen ya, jangan sampai kena lem. Tapi untuk bagian pinggir semua diusahakan nyambung terus supaya hasilnya nanti rapi dan aman dari kemasukan air dan debu ya. Untuk bagian atasnya hati-hati juga. Ada bagian kamera depan, kemudian sensor, jangan ketutup lem ya.
Selanjutnya biasanya saya lepas lapisan LCD ini. Nah, seandainya dipasang pun ya tidak masalah ya. Cuman saya cari aman karena LCD baru itu rata-rata lebih tebal daripada yang bawaannya. Dan banyak, terutama di Samsung tipe J itu biasanya tebal-tebal dan kurang presisi ya. Di sini hati-hati ya. Jadi harus presisi untuk menyambungkan soketnya. Kalau sudah pas baru ditekan ya. Biar tidak terjadi kerusakan di bagian soketnya. Kita tekan-tekan bagian pinggirnya sambil dirapikan lem yang keluar. Seperti biasa, proses pengeringan saya gunakan karet gelang karena ini lebih simpel dan aman ya. Biasanya saya biarkan kurang lebih 1 jam biar keringnya maksimal. Baik teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.